Pertikaian antara Nasdem dan Demokrat makin gawat. Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun terancam bubar. Dan pencapresan Anies Baswedan diambang gagal. Isu keretakan Nasdem dan Demokrat dipicu oleh kengototan Partai Bintang Mersi untuk memasangkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan Anies, dan meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu segera mengumumkan cawapresnya. Hal ini juga sempat diungkap Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Mereka, Demokrat, maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies, ungkapnya. Nasdem pun mengadang niat Demokrat, karena isunya lebih menginginkan tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) sebagai cawapres Anies. Salah satunya Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa untuk mendongkrak perolehan suara Nahdien. Sementara PKS, yang juga anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan, lebih cair dan menyerahkan penentuan bakal cawapresnya pada keputusan Anies Baswedan. Nah, jika salah satu partai pengusung Anies, baik Nasdem atau Demokrat, ini sampai angkat koper dari koalisi, maka partai pengusung Anies tidak bisa memenuhi syarat presidensial threshold 20% untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya, Anies Baswedan gagal mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024. Karena seperti diketahui, pada pemilu 2019 lalu, Nasdem hanya memiliki 12.661.792 suara sah atau 9,05%. PKS 11.493.663 suara atau 8,21%. Dan Demokrat 10.876.507 suara atau 7,77%. Sehingga, jika salah satu dari tiga partai pengusung Anies itu hengkang, syarat 20% tidak terpenuhi, kecuali mantan Gubernur DKI Jakarta ini mampu menarik sejumlah partai lain untuk bergabung dalam koalisinya, atau bisa mendamaikan ketegangan antara Nasdem dan Demokrat sehingga tetap solid mendukungnya. Di sisi lain, aroma kegagalan Anies maju di 2024 makin kuat ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai menggoda AHY masuk peta cawapres yang diinginkan Ganjar Pranowo. Seperti yang sempat disampaikan Puan Maharani saat Rapat Kerja Nasional, Rakernas Partai Banteng kemarin. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap bahwa Puan Maharani akan bertemu dengan AHY. Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog. Tetapi kami menghormati etika politik, kata Hasto kepada wartawan di Dermaga KD Inggom Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023. Namun, masih kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, yang sudah membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting, ucapnya. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif, sambungnya. Sementara Puan sendiri mengaku sudah bertemu dengan AHY beberapa waktu lalu di acara MUI. Jadi kapan saja saya membuka ruang untuk bisa bersilaturahmi. Jadi bisa kapan saja, kata Puan. Gayung bersambut. Kubu Demokrat juga menyambut baik rencana pertemuan AHY dan Puan Maharani dalam waktu dekat tersebut. Dan berharap generasi baru PDIP dan Demokrat akan meninggalkan politik baper masa lalu. Pertemuan dengan Mbak Puan, PDI. Ya saya kira ini baik buat politik. Ini untuk pertama kali secara resmi sejak tahun 2004 sampai 2019. Jadi ada sekitar hampir 20 tahun kita baru bisa bertemu lagi dengan PDIP secara resmi. Ini suatu yang menggembirakan, kata Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan. Jadi mudah-mudahan generasi baru ini tidak meninggalkan dendam, tidak meninggalkan masa-masa di mana politik baper sebelum-sebelumnya itu. Ya kita hilangkanlah. Bahwa rasa sakit, kemudian ketidakterimaan, dengan ikhlas. Masa lalu harus segera kita tinggalkan.
Kita menatap ke depan bersama. Tapi jangan dipandang soal capres-cawapres saja. Tapi menyeluruh, tandasnya.